Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera. Selamat pagi Pak Taufik dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Wahyu, Ima dan Satria, atau dari WIS Propeller and Maintenance akan mempresentasikan progres minggu ini dari kelompok kami, yaitu mengenai logistik, maintenance operation, dan cost financial. Logistik dan supply chain. Industri padat modal seperti dunia aviasi sangat bergantung pada ketersediaan peralatan yang mereka gunakan dalam operasi mereka. Kegagalan peralatan yang mengakibatkan gangguan operasi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, erosi reputasi, dan pengurangan pangsa pasar. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan pengguna jasa ini menuntut layanan tingkat tinggi dari operasi atau pemasok seperti WIS yang merupakan MRO. WIS selalu berusaha untuk mencapai dua tujuan yang saling bertentangan secara bersamaan, yaitu memaksimalkan tingkat layanan dan meminimalkan biaya. Untuk mencapai tujuan bisnis ini, WIS harus mampu mengatasi tantangan pada logistik dan supply chain yang signifikan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja, mengkoordinasikan operasional tiap departemen yang kompleks. Mengelola ketersediaan dan tingkat stok suku cadang penting dan mahal, cepat menanggapi perubahan permintaan yang tiba-tiba, serta menyelaraskan efisiensi operasional dengan perubahan persyaratan pekerjaan. Kelancaran logistik dan supply chain yang dibutuhkan oleh WIS adalah bagian penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri yang padat aset. Ini melibatkan pengelolaan pasokan spare part, material, chemical, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dengan benar untuk memastikan aset perusahaan mencapai kinerja yang optimal. Ada banyak manfaat yang terkait dengan peningkatan kinerja WIS, termasuk pada pengurangan pengeluaran pengadaan, reduction in procurement spend, pengurangan inventory level, peningkatan ketersediaan material atau material availability, peningkatan produktivitas, dan pengurangan waktu henti aset atau reduction in asset downtime. Agar logistik dan supply chain WIS menjadi efektif dan memberikan hasil di atas, diperlukan koordinasi lintas departemen. WIS akan melibatkan perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan, kegiatan pengadaan, manajemen inventaris, dan akhirnya pelaksanaan pemeliharaan lapangan. Tanpa kolaborasi yang efektif di semua departemen, efisiensi tidak dapat diwujudkan. Untuk itu, WIS akan menerapkan strategi di bawah ini di setiap area sebagai tindakan pencegahan agar terjadi kelancaran logistik dan supply chain-nya. Pertama, perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan atau maintenance planning and scheduling. Proses dimulai di bagian hulu di Departemen Perencanaan dan Penjadwalan, itulah sebabnya ketidakefisienan di sini dengan mudah membahayakan seluruh rangkaian logistik dan supply chain WIS. Tujuannya adalah untuk memiliki program pemeliharaan preventif yang andal, mutakhir dan memenuhi persyaratan aset spesifik perusahaan. Jika dilakukan dengan benar dan cukup baik sebelumnya, pengeluaran pengadaan material dan tenaga kerja dapat diminimalkan dan konstan untuk pekerjaan maintenance. Dalam hal program pemeliharaan korektif, Departemen Perencanaan dan Penjadwalan WIS memiliki jadwal stabil yang dikomunikasikan dengan jelas sebelumnya kepada semua departemen dengan pembaruan langsung tentang penundaan perintah kerja atau pengiriman perintah kerja darurat. Pengawasan yang kuat pada penyimpangan jadwal dan visibilitas pada pencapaian jadwal sebagai KPI diperlukan untuk analisis akar masalah dan pada akhirnya perbaikan berkelanjutan. Kedua, detail jadwal produksi atau detail production schedule. Setelah hasil perencanaan kebutuhan didapatkan, WIS dapat memperoleh detail produksi jadwal. Ini didasarkan pada lead time yang diperlukan dari bagian detail, bagian outsourcing, bagian pengadaan, dan mencari tahu jadwal produksi yang sesuai. Semua sumber daya, bahan, tenaga, mesin, akan mendukung kegiatan produksi. Terutama untuk komponen utama yang sangat penting dan tertentu, karena suku cadang komponen dapat memengaruhi perakitan pemeliharaan sehingga diperlukan kontrol yang tepat. Ketiga, pengadaan atau procurement.
Fokus Wish di sini adalah meminimalkan pengeluaran keseluruhan sambil tetap meningkatkan respons vendor dan pasokan produk. Perusahaan MRO lain seringkali bekerja sama dengan terlalu banyak vendor alih-alih berfokus pada pemasok utama yang dapat memberikan waktu tunggu yang cepat dan akurat dengan biaya terendah dengan perjanjian kontrak yang optimal seperti jangka waktu pembayaran yang lebih lama, masa garansi, dan lain-lain. Proses pengisian kembali persediaan barang. Banyak perusahaan mengandalkan sistem manajemen inventaris untuk mengelola data mereka tetapi tidak menerapkan proses audit berkelanjutan untuk memastikan akurasi. Jika memiliki lead time yang salah, maka tingkat persediaan pengaman atau titik pemesanan ulang akan menghasilkan volume pengisian yang tidak akurat yang mengakibatkan peningkatan persediaan yang bergerak lambat, kehabisan stok untuk barang penting dan peningkatan pembelian langsung. Keempat, manajemen persediaan atau inventory management. Seringkali, gudang dilihat sebagai fasilitas penyimpanan saja yang harus bereaksi terhadap disfungsi hulu dan hilir dengan kemampuan korektif yang minimal. Departemen Manajemen Inventaris dapat memainkan peran penting dalam merampingkan seluruh proses MRO dengan melakukan audit tingkat inventaris yang berkelanjutan. Divisi ini dapat membantu mengekspos dan menghilangkan pemborosan akibat kurangnya koordinasi antara departemen. Kelima, kontrol departemen stok atau shop floor control. Kemajuan fabrikasi bagian detail dan status perawatan setiap pesawat harus selalu dimonitor oleh Manufacturing Execution System atau MES untuk memenuhi jadwal pengiriman. Leader pada departemen ini akan menerima kinerja harian dan laporan kemajuan dan mengatur sumber daya yang sesuai untuk memenuhi jadwal produksi secara detail. Keenam, pelaksanaan pemeliharaan atau maintenance eksekusi. Untuk logistik pada WIS yang masih dalam tahap awal, produktivitas yang rendah di lapangan biasanya terlihat karena perencanaan yang buruk. Agar tim pelaksana pemeliharaan WIS dapat mendorong peningkatan, penting bagi manajemen untuk menetapkan pekerjaan persiapan. Melacak secara akurat ketidakefisienan yang dihasilkan pada akhir proses diperlukan untuk memahami di mana ada kesenjangan dalam logistik dan supply chain WIS. Ketujuh, pengiriman atau delivery. Setelah perakitan, uji fungsional, dan penerbangan uji, pesawat menyelesaikan jadwal perawatan. WIS akan menyiapkan dokumen relatif dan catatan mutu untuk ditinjau dan disetujui. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, WIS yakin akan dapat mengoptimalkan operasi, meminimalkan biaya, dan memaksimalkan produktivitas dan tingkat layanan. Human Resources atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat penting bagi WIS, yang meliputi engineer berpengalaman dan teknisi yang memenuhi syarat. Adapun peran utama mereka adalah sebagai berikut. Engineer. Teknik tidak hanya mengalami desain konsep, regulasi, spesifikasi untuk menjaga keandalan pesawat, tetapi juga menyadari perkembangan baru teknologi dan akal ekonomi untuk membuat desain yang sesuai, toleransi, material, geometri, manufaktur, metodologi, dan disposisi. Engineer WIS juga menyediakan dukungan teknis untuk pemecahan masalah dan pemeliharaan pengembangan rencana. Teknisi. Teknisi yang memenuhi syarat mencakup beberapa kategori. Mereka nantinya akan dilatih sebagai tenaga kerja multiskill untuk menjaga kelincahan dan fleksibilitas di tiap departemen penempatan, seperti mekanik pada struktur repair painting dan assembly, elektrik pada avionik harness dan wiring, serta testing pada NDI dan fungsional test. WIS Maintenance Operation. Prosedur utama dan pertama yang akan dilakukan oleh engineer WIS ketika akan melakukan maintenance adalah meninjau flight history pesawat tersebut, menentukan item perawatan, proses penerimaan, pembongkaran, inspeksi dan pengujian, perakitan, uji fungsional, uji terbang, dan pengiriman. Pertama, review flight history, yaitu meninjau aircraft logbook dan catatan pemeliharaan sebelumnya atau maintenance record, status evaluasi saat ini pada pesawat tersebut. Kedua, menentukan item perawatan atau determine maintenance items.
berdasarkan perawatan persyaratan pabrikan atau maintenance requirement dan rekayasa pesawat terbang evaluasi status saat ini, lalu menentukan perawatan pada item tersebut. Ketiga, proses penerimaan atau receiving process, yaitu proses menerima pesawat dari customer, kemudian membersihkannya, lalu memasukkannya pada assembly jig dan melakukan stup tooling. Keempat, pembongkaran atau disassembly, yaitu melepaskan fastener pada pesawat serta bagian pintu dan skin dari bagian relative maintenance area. Kelima, inspeksi dan pengujian atau inspection and testing, yaitu menerapkan peralatan NDI dan proses untuk memeriksa dan menguji bagian-bagian kunci dari aero, struktur, komponen. Menggunakan peralatan pengujian untuk memverifikasi fungsi hidrolik, listrik, kabel, sistem avionik, dan lain-lain. Jika menemukan bagian yang rusak atau kerusakan, maka harus memperbaiki atau memperbarui suku cadang untuk penggantian. Keenam, perakitan atau assembly, yaitu mengganti dan merakit bagian-bagian relatif dan komponen dalam pesawat tertentu. Ketujuh, tes fungsional atau functional test, yaitu melakukan tes fungsional relatif setelah perakitan pesawat yang selesai dilakukan maintenance. Kedelapan, uji terbang atau flight test, yaitu melanjutkan uji terbang untuk memastikan mencapai persyaratan kinerja dan kelaikan. Cost and Financial. Perusahaan MRO harus menerapkan lean konsep untuk menyederhanakan aliran informasi untuk meningkatkan biaya daya saing, sehingga WIS juga memperkenalkan konsep Sustainable Development. Berdasarkan analisis IATA, biaya minimum perawatan pesawat propeller adalah $893. Karena tingginya biaya maintenance itu, maka WIS mengembangkan kebijakan yang disesuaikan program pemeliharaan untuk memenuhi kebijakan dan permintaan maskapai yang berbeda untuk meningkatkan pendapatan. Analisis keuangan WIS diperlukan untuk mempertimbangkan kelayakan sebuah rencana bisnis. Investasi awal yang dibutuhkan WIS adalah sebesar $328 juta untuk mendirikan fasilitas yang mendukung, yaitu biaya sewa hanggar di Bandara Kertajati. Kemudian hanggar itu nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas ruang kantor, hanggar untuk maintenance, gudang logistik, serta peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan maintenance pesawat propeller. Analisa finansial dilakukan selama 5 tahun dengan asumsi setiap bulan WIS memperbaiki pesawat sebanyak 12 unit sehingga didapatkan besarnya cash in pada WIS. Untuk cash out terdapat beberapa pengeluaran yang dihitung, yaitu installment test cell, sewa kendaraan, maintenance test cell sebesar 15%, operation sebesar 10%, salari sebesar 10%, bangun gedung dan fasilitas maintenance, installment bank dan biaya lain-lain sebesar 3%. Kemudian cash in yang didapat dikurangi dengan cash flow untuk mendapatkan EBITDA. Setelah dikurangi depresiasi dan teks, maka dihasilkan net profit, di mana net profit tahun pertama didapatkan sebesar $17 juta dan meningkat menjadi $129 juta pada tahun kelima. Dari analisa perhitungan finansial tersebut, maka WIS mendapatkan return of investment atau ROI sebesar 25,51% dan payback period setelah bisnis dijalankan selama 3,92 tahun. Demikian presentasi WIS Propeller and Accessories untuk progres minggu ini. Terima kasih untuk atensi yang diberikan, dan salam sehat semuanya.